Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Tuhan. Semangat. Oke, kayaknya hari ini sangat berbeda ya dari hari-hari biasanya. Karena hari ini kita kedatangan seorang ibu guru yang cantik, yang luar biasa hebat, yang kelas 6 dari Min 1 Kulon Progo. Luar biasa, nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, sangat banyak dari beliau ya. Untuk itu nanti ibu mohon kalian perhatikan dengan baik ya. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi bahasa Indonesia. Dulu kita telah mempelajari cara penulisan yang betul, huruf kapital ya toh. Terus apalagi kata baku ya, walaupun baru sedikit yang baru Ibu sampaikan pada kalian. Nah, kali ini Bu Guru akan mengajarkan tentang jenis-jenis paragraf. Nah, apa itu jenis-jenis paragraf? Ya macam-macam bentuk materi atau ide gagasan pokok yang dibuat per paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf itu adalah kumpulan beberapa kalimat yang memuat ide atau gagasan. Kenapa kok dibuat paragraf? Supaya kita lebih mudah memahami suatu cerita. Nah, manfaatnya apa? Kok kita mempelajari jenis-jenis paragraf dalam kehidupan? Mungkin suatu saat nanti kalian akan menjadi seorang jurnalis hebat, sehingga kalian bisa menyusun kata itu sesuai dengan apa yang ingin kalian sampaikan. Mungkin tentang cerita, mungkin tentang ilmu pengetahuan, mungkin tentang hal-hal yang baik yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca. Dan masih banyak lagi yang dapat kita gali manfaatnya dari kita mempelajari jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf itu ada 5 anak-anak, yaitu narasi, deskripsi, persuasi, argumentasi, eksposisi. Nah, tapi sebelum Ibu sampaikan 5 jenis paragraf ini, apa itu paragraf? Kalian harus tahu apa itu paragraf. Ibu tulis ya, supaya kalian ingat. Kumpulan dari beberapa kalimat yang memuat suatu ide atau gagasan. Tentunya yang ingin disampaikan oleh si pengarang, si penulis. Pengen apa sih yang ingin disampaikan, apa sih? Ya, tulisnya nanti saja. Nah, sekarang yang pertama, Guru akan menjelaskan. Yang pertama yaitu yang paling mudah, yang sering keluar dalam ujian. Tulisnya nanti saja. 1. Narasi. Jenis paragraf narasi ini adalah jenis paragraf yang banyak sekali disukai oleh anak-anak. Karena berupa apa narasi itu? Cerita. Narasi itu adalah cerita. Kalian pernah mendengarkan cerita apa saja? Contohnya, kancil mencuri timun, ya toh? Apalagi? Timun Cinderella. Apalagi? Boleh nggak narasi itu tentang pahlawan? Misalnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta,
membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ciri-cirinya narasi adalah apa? Ada tokoh. Ada tokoh. Tokoh itu apa toh? Orang, bisa hewan. Pokoknya ganti orang. Bisa apa? Bisa. Misalnya kalau di kartun itu kan misalnya apa ya? Apel bisa bicara, ya toh? Terus apa? Kalau di SpongeBob itu apa? Ikan. Patrick itu apa ya? Ikan laut. Hitayo itu mobil ya? Ya toh? Nah, Hitayo itu mobil bisa bicara. Kalau itu dijadikan cerita, ya itu tokoh, itu narasi jadinya. Jadi ciri-ciri narasi adalah ada tokohnya atau kata ganti Sudah ya, jelas ya. Sekarang contohnya akan Ibu bacakan. Contoh yang narasi. Kita narasi ya. Gak usah ditulis, dengarkan saja. Enak lah. Ya, dengarkan. Nanti lulusnya. Waktu itu Bung Karno sedang bersepeda. Seorang polisi Belanda mengikutinya dari belakang. Bung Karno sengaja tidak mempercepat laju sepedanya. Dia menggenjot dengan santai saja. Polisi Belanda itu pun santai pula mengikuti dari kejauhan. Tiba-tiba timbul pikiran Bung Karno untuk membuat polisi itu repot. Di tepi persawahan, Bung Karno berhenti dan meninggalkan sepedanya di sana. Kemudian Bung Karno berjalan meniti pematang menuju suatu perkampungan yang agak jauh letaknya. Tempat seorang temannya tinggal. Bung Karno tahu sepedanya itu tidak akan ada yang mengambil. Polisi itu mengalami kesulitan. Sepedanya tidak boleh ditinggalkan begitu saja seperti sepeda Bung Karno. Pimpinannya melarang polisi Belanda meninggalkan sepedanya di jalanan. Akhirnya, dengan terpaksa polisi itu memikul sepedanya meniti pematang sambil terseok-seok. Sesekali polisi ini terjebak masuk lumpur sawah dengan bebannya yang cukup berat. Dia tidak berani membiarkan Bung Karno bebas berkeliaran di luar pengawasannya. Kalian paham ceritanya? Paham ya, lucu ya? Dulu sampai tertawa membaca ini karena Bung Karno itu pinter ya. Sepedanya ditinggal. Nah, polisi Belanda kan nggak boleh ditinggal. Akhirnya dia memikul sepedanya lewat pematang sawah, jelas terseok-seok ya. Ya, gitu. Ini adalah narasi anak-anak. Kenapa? Karena ada tokohnya. Siapa tokohnya? Insinyur Soekarno. Paham ya? Narasi itu ciri-cirinya ada tokohnya. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi itu betul kan? Oh ya. Ternyata kalian itu ini ya luar biasa memperhatikan guru ya. Sebenarnya aku sengaja supaya kalian tuh aktif nggak melihat guru mengajar ini ya. Ini ya. Deskripsi, betul? Ya. Deskripsi, apa itu deskripsi? Deskripsi itu melukiskan, menggambarkan, seolah-olah yang membaca itu membayangkan betul-betul apa yang terjadi, suasananya, apa yang ada di situ, betul kita gambarkan. Deskripsi adalah melukiskan atau menggambar. Contoh, deskripsi ini tidak boleh menyimpang anak-anak. Misalnya Bu Guru ingin mendeskripsikan kelas ini, misalnya nih. Di kelas 6 MI Marit Barongan terdapat kupu-kupu yang indah. Kan nggak ada kupu-kupu toh? Nah, Bu Guru nggak boleh bilang begitu. Itu namanya salah mendeskripsikan. Jadi deskripsi itu
itu harus menggambarkan, melukiskan itu betul-betul apa adanya. Misalnya kelas ini. Di kelas 6 ada ibu guru yang cantik. Ada 2 orang ibu guru yang cantik, namanya Bu Lilis dan Bu Ratna. Ada toh? Bu Ratna sedang duduk di pojok kanan belakang kelas. Misalnya begitu. Misalnya ya. Terus di depan meja anak-anak terdapat 1 lemari, 1 papan tulis, 1 meja duduk, dan 1 kursi. Di dalam ruangan itu ada 17 siswa. Yang berapa jumlahnya yang putra? 10. Nah, yang putra jumlahnya 10, yang putri 7. Begitu anak-anak. Terus meja siswa ada berapa? Itu. Ibu guru yang cantik yang berdiri di depan kelas, yang memakai jilbab merah. Semuanya serba merah, sepatunya, jilbabnya, bajunya, misalnya. Begitu ya anak-anak. Paham ya? Itu namanya mendeskripsikan. Di atas, apa itu namanya? Plafon terdapat 1 kipas angin yang belum dinyalakan. Dinyalakan mas, biar nggak panas. Ya, dinyalakan. Bisa nggak? Nah, seperti itu ya anak-anak. Paham sekarang deskripsi itu? Nah, nanti ada tugas untuk kalian nanti juga kerja kelompok ya. Ibu lanjutkan sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga. Ini contohnya mau dibacakan nggak? Contoh bacaannya? Iya. Oke, ya, tak carikan contoh deskripsi. Nah, misalnya nih. Contoh ya. Pantai Parangtritis mempunyai pemandangan yang indah. Gelombang ombak bergulung-gulung. Kalau di Parangtritis ombaknya bergulung-gulung nggak? Nah, kalau guru cerita Parangtritis ombaknya landai, tenang, itu masalah ya anak-anak. Karena dia bergulung-gulung gitu. Nah, ini betul-betul menggambarkan pantai Parangtritis. Gelombang ombak bergulung-gulung datang sini berganti, menyambutku serasa ingin mengajakku bermain. Air yang jernih dan pasir putih. Kok pasirnya putih? Kalau Parangtritis itu nggak putih ya, hitam ya. Kalau putih itu di Gunung Kidul ya. Jadi, dan ada tumbuh-tumbuhan atau karang yang menghalangi, membuatku ingin kembali lagi. Jadi menggambarkan suasana yang betul-betul nyata, tidak narang. Misalnya kalau dalam ujian itu biasanya ditampilkan gambar. Kalau hanya 2 anak di situ ya jangan menyebutkan 3 anak. Ya, itu nggak boleh. Misalnya ada salah satu anak yang nyapu, tapi itu kamu bilang belajar ya salah. Nanti mendeskripsikan itu harus betul-betul pas sesuai gambar. Kalau mendeskripsikan gambar atau suasana yang sesungguhnya itu ya. Sekarang yang ketiga anak-anak. Yang ketiga yaitu persuasi. Yang ketiga yaitu persuasi. Persuasi. Mengajak, mempengaruhi pembaca supaya mengikuti beliau yang menulis. Mengajak. Kata kuncinya biasanya ada mari, ayolah. Misalnya kita harus menjaga kebersihan badan dari gosok gigi, sampai memotong kuku, ramas yang bersih misalnya. Nah, supaya kita selalu sehat, ayo kita biasakan, ayolah kita biasakan untuk mandi sehari 2 kali misalnya. Misalnya seperti itu. Ada kata ayolah, marilah, ya. Contohlah. Nah, persuasi itu mengajak. Kata kuncinya ya, mengajak atau mempengaruhi. Kata kuncinya apa? Ayo, marilah. Terus apa lagi? Contohlah.
Di dalam kelas, Kamelia juga selalu ranking 1 karena setiap hari rajin belajar. Contohlah Kamelia supaya kalian bisa apa? Bisa pandai seperti Kamelia. Terus ibu bacakan ceritanya enggak ini? Persuasi. Ya, baca mempengaruhi atau membujuk boleh ya. Contohnya, susu sangat baik untuk kesehatan kita. Susu mengandung banyak kalsium yang sangat berguna untuk pertumbuhan tulang kita. Selain itu, susu juga memiliki banyak protein yang bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak kita. Oleh karena itu, marilah, nah ada kata ini, marilah kita perbanyak minum susu. Jadikan diri kita menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan kuat. Nah, ada kata marilah. Jadi harus teliti. Untuk mengajarkan bahasa Indonesia harus teliti. Ini jenis paragraf apa atau ini? Kalau ada tokohnya, berarti cerita. Kalau menggambarkan suasana, terus kondisi suatu tempat, berarti deskripsi. Mengajak, ada kata marilah, ayolah, contohlah, berarti persuasi. Itu ya anak-anak. Lanjutkan. Jenis paragraf yang keempat. Argumen. Ya. Argumentasi adalah berisi ide atau gagasan. Berisi ide atau gagasan yang harus apa? Dibarengi dengan bukti yang sangat kuat atau alasan yang mendukung. Ya. Jadi tidak hanya berisi ide atau gagasan, tapi harus ada dukungan yang kuat. Misalnya tentang cuaca hari ini, itu harus dihubungkan dengan BMKG. Tidak boleh kita sembarangan bercerita cuaca hari ini sangat cerah. Cuma cerah kok. Karena apa? Matahari bersinar dengan terik misalnya. Nah, kalau argumentasi harus diimbangi dengan berdasarkan BMKG. Nah, harus ada bukti kuat. Ya, untuk dijadikan ini untuk menguatkan bahwa oh ini loh ide saya ini begini karena BMKG bilang begini. Apalagi kira-kira? Misalnya tentang kesehatan. Kita tidak bisa bicara sekarang ini masa pandemi ini belum berlalu karena masih banyak yang terkena COVID-19. Itu harus ada buktinya. Buktinya dari Dinas Kesehatan. Harus ada bukti. Ini loh bukti misalnya dari lembaga yang resmi. Nah, biasanya argumentasi itu dibuktikan dari lembaga yang resmi, gitu ya. Terus yang terakhir adalah eksposisi. Oh ya, dibacakan nggak ini ya contohnya argumentasi? Bacakan dulu ya, supaya kamu lebih paham yang argumentasi. Selokan ini sangat kotor. Sampah-sampah berserakan di sana sini. Airnya tidak bisa mengalir dengan lancar. Sebagian air mengenang dan berwarna hitam. Baunya tidak enak. Nyamuk senang bersarang dan bertelur di tempat seperti ini karena air mengenang. Oleh sebab itu kita harus membersihkan selokan ini supaya air lancar mengalir. Berdasarkan lembaga dari Dinas Sosial, kita harus selalu berdasarkan lembaga dari Dinas Sosial masih banyak orang-orang yang terserang penyakit demam berdarah. Jadi memang harus ada bukti dari lembaga resmi kalau argumentasi. Terus yang kelima sekarang, yang kelima yaitu eksposisi. Eksposisi itu memaparkan, menjelaskan.
Nah, bedanya kalau eksposisi itu adalah biasanya sejumlah informasi tertentu yang tidak harus dicantumkan dari lembaga resmi biasanya. Ya. Contoh, Ibu bacakan ya. Ya, eksposisi contohnya. Ini kamu sering lihat ini biasanya di mana? Di kebun-kebun kamu ya. Cipluan adalah, tahu cipluan nggak? Cipluan adalah tanaman semak yang biasa tumbuh di tanah-tanah kosong yang tidak terlalu becek dan hanya bisa ditemukan saat musim penghujan. Tumbuhan ini biasanya mempunyai tinggi antara 30 sampai 50 cm. Batangnya berwarna hijau kekuningan, buahnya berbentuk bulat dan berwarna kuning. Selain mempunyai rasa yang manis, ternyata buah cipluan menyimpan beberapa khasiat penting untuk mengobati beberapa penyakit. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi, dia hanya memaparkan, menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, tentang informasi apa, tidak harus pengetahuan informasi apa, tapi tidak perlu dari lembaga resmi. Atau hal-hal yang terkait tentang ide gagasan tersebut, memaparkan atau menjelaskan berupa apa? Ilmu pengetahuan atau apa? Informasi. Ya, gitu ya. Oke. Nah, 5 ini anak-anak yang harus kamu pelajari karena 5 ini adalah nanti yang akan keluar dalam ujian. Di sini kalau berdasarkan kisi-kisi tahun kemarin ini ada di nomor 8. Levelnya L2. Levelnya 2. Jadi tingkat kesulitannya itu level 2. Tapi kalau kalian ini bisa hafal seperti ini, terus paham apa yang sudah Ibu bacakan, insya Allah tidak ada kesulitan ini. Hampir 80% anak bisa menjawab ini ya. Narasi, deskripsi, persuasi, argumentasi, eksposisi. Nah, sudah jelas kan anak? Ada yang mau ditanyakan? Boleh tanya. Mana yang belum jelas sebelum Ibu kasih tugas untuk kalian? Yang tadi yang bicara Bu Guru, nanti kalian yang bicara untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Ada yang mau tanya? Nah, semua mau tanya nggak? Betul. Tanya nggak? Maya? Mau tanya apa Mas Maya? Tanya nggak? Oh, menjelaskan. Ngedongke, bahasa Jawa ini ngedongke. Tiring-tiring mau cipluan adalah jelas ke. Contohnya tadi ya. Yang oh ya, nih eksposisi itu memaparkan atau menjelaskan. Jelasnya memaparkan itu ya menjelaskan ngedongke supaya pembaca itu jelas, paham gitu. Tapi kalau eksposisi ini tidak perlu dari lembaga resmi, tidak perlu bukti-bukti yang autentik atau yang betul-betul dari lembaga resminya, ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Sekarang Ibu lanjutkan kalau kalian sudah bisa. Oke. MI Ma'ruf Garongan. Dilakukan diri bertahan. MI Ma'ruf Garongan. Dilakukan diri bertahan. Kok keren sih? Ya terus. Mantap. Sekarang Ibu bagikan ya. Ini ada tugas 1 meja 1. Mbak Devi terserah mau gabung yang mana? Punya kelompok Tata atau Kamelia? Ya. Ibu jelaskan dulu sebelum Ibu kasih tugas untuk kalian. Yang satu ini mendeskripsikan gambar di bawah ini minimal 5 kalimat. Membuat paragraf minimal 5 kalimat berdasarkan gambar ini. Ya. Terus yang kedua, buatlah 1 jenis paragraf narasi. Narasi. Nah, iya, narasi itu cerita. Tapi kamu harus buat cerita di sini. Paham ya?
Ada pertanyaan? Tidak? Jawabnya di bawahnya saja ya. Apa itu narasi? Cerita. Deskripsinya. Narasinya bebas. Tugas yang nomor 2 itu bebas. Kalian buat jenis paragraf narasi bebas. Kamu mau buat apa? Mau cerita apa? Bawahnya aja. Tulis nama kelompoknya ya. Siapa yang belum dapat? Dapat? Sudah? Ya, sekarang kalian boleh mulai mengerjakan. Sudah belum Mas Roman? Sudah? Berapa? Narasi itu kan nggak deskripsi. Ya, narasi itu bebas kan kata. Tapi ingat, narasi tadi ada apanya? Narasi tokohnya. Kalau nggak ada tokohnya nanti berarti itu bukan narasi. Itu ya. Ya. 5 menit lagi. Sudah ya? Waktunya udah habis ya? Yang dikumpulkan? Sudah belum? Belum lagi ya. Yang sudah bisa dikumpulkan, kasih nama dulu, jangan lupa nama kelompoknya. Kelompok apa? Dikasih kelompoknya Bu. Oke, udah ya, waktunya udah habis. Sekarang kelompoknya Mbak Kamelia maju. Ya, maju ke depan.
Untuk membacakan hasil kerjakannya, yuk Mbak Amelia. Namanya satu orang apa dua bu? Dua. Di situ apakah ada tulisan kelas 6 ya di situ ya? Tidak ya, bisa jadi kelas 5, kelas 4. Coba baca lagi. Orang menata. Banyak suatu hari ada yang menyapu, membersihkan meja, Ya, itu betul. Nah, itu betul. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja, membersihkan jendela, dan papan tulis itu betul. Itu kan deskripsikan. Nah, itu sesuai gambar, harus sesuai gambar, ya. Terus boleh karena di sini rapi bersih ya, tertata rapi bersih boleh, meja bersih. indah dan cantik. Ya, gitu boleh. Jadi yang betul yang ini, yang itu tadi belum kurang pas ya. Terus yang nomor 2, buatlah paragraf narasi. Coba dibaca narasinya. Yang lainnya mendengarkan sudah betul atau belum? Yuk, dibaca yang keras. Hah? Bisa diambil bukunya. Baca. Saya Bu. Nanti ya. Seperti biasa, berusaha memakan kutu kerbau. Tulisannya siapa itu? Ayo yang baca Mbak Kamalia aja. Mbak tulisannya. Tulisannya Mbak Kamalia yang keras. Yang selesai. Yang kurang ya, kurang itu berapa kalimat itu? Baru 2, ya minimal 5 kalimat lah ya, paragraf itu yang 4 lah ya. Dan dua nanti ditambahin lagi ya, tambahin lagi. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Kamalia dan Mbak. Ya, lanjut kelompoknya Mas Sabda dan Mas Nasuka. Maju cepat. Tolong dibacakan. Sini loh, tengah sini loh. Nah, sini gak usah malu. Sama berapa kok malu? Ini. Nah, dan baca. Sekarang soal yang nomor 1, yang lainnya menyemak ya. Coba dikomentari nanti kurang apa. Katanya sudah Pak Tani. Itu akan besar. Karena kansil. Kansil itu sangat nakal. Suka mencuri timun seorang Pak Tani.
baik kepada Kancil karena Pak Tani melihat Kancil itu sangat kelaparan. Ya, itu sudah betul? Itu narasi? Sudah betul? Ada tokohnya enggak? Ada. Berarti itu sudah betul. Ada berapa kalimat di sini? 6 kalimat. Ya, bagus. Oke, silakan duduk tepuk tangan untuk kelompoknya. Sekarang kelompoknya siswa kita yang ganteng sekali, ya, yang selalu cari sensasi, ya kan? Ya, Mas Mahyan dan Mas Aksan, ya, maju sini. Kalian dengarkan baik-baik, coba nanti dikomentari ya, tidak hanya Bu Lilis yang komentar ya. Kalian boleh nanti, ya. Ya, Mas Aksan maju juga. Sebelah, benar, cari sensasi ini anak saya yang bahkan sendiri. Oh, ya, salah. Tulisannya Mas Mahyan. Itu dibaca Mas Mahyan. Sampai sama lu, ya. Yang keras Mas Aksan. Ya, maksudnya habis nanti. Kalian mendengar? Enggak. Anda jangan cabut. Anda jangan cabut. Nggak usah malu, ya. Kurang keras nggak? Ya. Kurang keras, kurang lagi. Ini anak-anak, kira-kira bagaimana anak-anak? Ini suatu kalimat nggak? Membersihkan kaca, membersihkan papan tulis, menyapu. Itu kata atau kalimat? Kata. Menyapu itu satu kata, bukan kalimat. Padahal paragraf itu harus kumpulan dari beberapa kalimat. Membersihkan kaca ada 2 kata, ini kalimat yang belum sempurna karena kalimat itu harus mencakup SPOK, subjek predikat objek atau subjek predikat. Kurang maksimal ya nih. Masa menyapu, membersihkan, ada kursi. Ya, nanti dibetulkan ya. Ini kurang sempurna nih paragraf itu, nggak usah dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Harus yang menjorok itu loh, yang menjorok. Terus dibuat seperti kalau kamu baca buku cerita ini.
Mbak Devi, yuk. Nih. Yang lain tahu buku terakhir. Lanjut nanti. Lanjutkan nanti setelah istirahat, oke? Ya, ya. Aku sih. Yang lainnya mendengarkan, namanya Sasha, Tova. Yang lainnya mendengarkan Fajar. Ada yang terus ini sukanya yang lain gitu loh, di luar kalimat yang lain yang berbeda gitu ya. Misalnya anak menyapu lantai dengan teliti. Seorang temannya lagi sedang membersihkan meja menggunakan pengoceh. Ya. Tidak ada yang gitu ya. Ada yang lain. Hah? Itu ada lagu lah yang ada yang itu kan? Ada yang lain di senyumku. Sini, duduk di sini. Ya, nanti diganti ya, nanti diperbaiki. Ini tidak betul, ini tidak salah, cuma jangan ada yang gitu ya. Sebenarnya di bawah paragraf jangan ke bawah terus, tapi jangan mendorong terus dilanjutkan terus sampai titik. Ya, itu namanya paragraf. Oke, sekarang
sini. Waktunya sudah habis, dikumpulkan semua. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Kumpulkan semuanya. Ya, buat duduk. Oke. Siapa yang belum? Nah, setelah Ibu lihat, ini hasilnya. Yang belum itu? Yang belum? Yang mendapatkan nilai 100 hanya 2 anak. Jawabannya betul, yaitu Mbak Novita dan Faiza Malik Aksan. Ada yang dapat 0 juga anak-anak gimana? Berarti kalian tadi kurang perhatikan ya. Nah, berdasarkan hasil pengerjaan kamu tadi di sini yang sudah Ibu kumpulkan ini, itu ternyata kalian tadi masih belum paham ya. Diulangi lagi sekarang. Kalian buat catatan boleh di buku kamu. Sekarang boleh menulis ya. Jenis-jenis paragraf ini diulangi lagi. 1. Narasi. Narasi itu cerita, harus ada tokohnya. Padahal di sini tadi diceritanya jelas tadi di sini. Pagi ini seperti biasanya Dede berangkat kerja. Dede kan nama orang kan? Berarti ada tokohnya loh. Ada orang tapi banyak yang menjawab argumentasi. Argumentasi itu apa? Berisi ide gagasan,
Bukti nyata. Bukti atau fakta dari lembaga resmi tadi. Ya kan? Ini masih banyak yang salah, tapi nggak apa-apa. Ulangi lagi, narasi itu cerita ada tokohnya. Terus deskripsi. Di sini lagi. Ruang kelas 6 MI Maret Darangan sangat bersih, tidak ada sampah yang berserakan, meja dan kursi juga tidak berdebu. Jendela kelas juga kelihatan bersih karena tidak ada kotoran yang menempel. Sarang laba-laba juga tidak ditemukan di dinding kelas. Ini adalah apa? Menggambarkan tadi. Oh, kelas MI Maret Darangan itu bersih, tidak ada sampah berserakan, meja kursi juga tidak ada debunya, tidak ada kotoran yang menempel, tidak ada sarang laba-laba. Berarti ini apa? Menggambarkan deskripsi. Ini yang nomor 2 tadi, kebanyakan anak malah narasi, padahal yang nomor 2 itu kan tidak ada tokoh anak-anak. Betul nggak? Siapa tadi tokohnya? Di sini ada namanya. Yang nomor 2? Yang nomor 2 tadi tidak ada nama, baik nama hewan maupun nama manusia. Kenapa jawabannya narasi? Tadi kebanyakan narasi. Ini yang perlu dicamkan baik-baik ya. Kamu tulis di situ. Persuasi, mengajak atau mempengaruhi. Nah, yang nomor 1 ini lumayan, sudah ada yang banyak yang betul. Persuasi tadi dilihat ya, sudah banyak yang persuasi karena di sini ada kata marilah ya. Jadi jawabanmu persuasi, banyak yang betul. Kalau yang nomor 3, nomor 1 ya, nomor 3 itu argumentasi ya. Di sini tertulis tentang sekarang itu banyak bisnis dan UMKM yang belum ya. Ini argumentasi karena ada lembaga resminya ya. Dari banyak UMKM ya. Jadi ini adalah bercerita tentang apa, jenis paragrafnya adalah argumentasi yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4 apa itu? Ini banyak yang salah juga. Nomor 4 itu jawabannya malah argumentasi. Narasi. Yang betul apa? Narasi yang ini banyak yang argumentasi. Pagi ini seperti biasa Dede berangkat kerja. Dede bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai cleaning service. Maklum, Dede hanya tamatan sekolah menengah demi membantu ibunya membiayai sekolah adiknya karena ayah Dede sudah meninggal. Ini adalah narasi karena ada tokohnya. Anak-anak paham ya? Oke. Tepuk semangat. MI mana tuh ini? MI Maret Darangan. Wah, keren sih. Iya dong. Oke. Dari buku cukup sekian ya anak-anak. Nanti dilanjut sama ibu kita Bu Ratna yang cantik ya. Oh, baru nulis ya. Nanti bisa jadikan nanti aja ya.